Serai. Kalau dengar nama rempah yang satu ini, pasti kalau nggak kebayang sambal mata, ya sate lilit. Pokoknya makanan yang rasanya gurih gitu deh. Padahal serai juga nikmat loh saat diolah jadi kudapan yang manis-manis. Kayak yang dimakan sama Kak Julia tuh. Sobat Unyil, jadi kalau ngomongin serai pasti identiknya sama makanan gurih atau makanan dengan cita rasa khas Indonesia. Tapi bisa juga dijadiin es krim serai. Jadi begitu di sendokan pertama, rasa serainya emang nendang banget. Tapi kombinasinya pas karena masih dapat tekstur creamy dan juga rasa manis dari susu. Enak ya? Bahannya yang menggunakan serai asli, tentunya mengandung banyak nutrisi dan juga vitamin buat tubuh nih. Udah gitu, rendah kalori lagi. Jadi enaknya iya, sehatnya juga iya. Sebelum bikin gelatonya, kita panen dulu yuk serainya. Perkebunannya ada di Kecamatan Cijeruk, Bogor. Come on! Di sini serai ditanam di dataran tinggi yang memiliki kontur tidak rata. Ini sengaja loh, karena bertanam serai dengan sistem teras ring gini bisa menjauhkan bencana erosi tanah. Karena masih termasuk suku rumput-rumputan, serai mudah tumbuh di mana saja. Baik sebagai pembatas antar tanaman atau ditanam di pematang lahan juga bisa. Budidayanya bahkan gak menuntut banyak perhatian. Proses pembibitan cukup dilakukan dengan metode stek. Potong bagian anak tanaman lengkap dari batang, akar, dan daunnya. Potongan anakan ini hanya diambil bagian pangkalnya sepanjang 10 sampai 15 cm. Lalu siapkan deh lahan yang akan ditanami. Jenis tanah yang baik untuk pertumbuhan serai adalah tanah jenis humus. Karena mengandung sisa pelapukan daun dan batang pohon, jadinya lebih subur deh. Oke, sip. Tinggal ditanam deh. Posisinya agak miring ya, biar anak tanamannya bisa menyebar. Antar bibit serai harus diberi jarak sekitar 75 cm sampai dengan 1 meter. Hal ini bertujuan agar anakan serai bisa berkembang optimal. Perawatannya nih, tinggal rutin membersihkan serai dari daun-daun kering. Kurang lebih seminggu sekali. Sahabat Unyil, ini aku lagi ada di perkebunan serai. Dan ternyata serai itu ada berbagai macam jenisnya. Ada serai wangi yang biasa buat essential oil dan serai masak yang bisa kita olah jadi berbagai macam makanan. Contohnya es krim serai. Nah, mau tahu bedanya antara serai wangi dan serai masak? Yuk, kita kemon! Serai masak memiliki daun yang lebih kecil dengan bagian pangkal berwarna putih kehijauan. Sementara serai wangi punya daun yang lebih lebar dengan warna kemerahan pada bagian pangkalnya. Nah, yang paling beda adalah aromanya. Serai wangi dengan ekstrak bernama citronella memiliki wangi menyerupai minyak telon. Kalau serai masak, aromanya lebih seperti lemon. Bagian yang dipanen pun berbeda loh. Untuk serai masak, bagian yang digunakan adalah dari pangkal hingga batangnya. Sementara serai wangi menggunakan bagian ujung batang hingga ke daun untuk dijadikan ekstrak minyak atsiri. Sementara akarnya bisa diolah jadi lampu hias yang ampuh untuk mengusir nyamuk. Kayak gini nih. Akar serai wangi yang sudah dipanen biasanya akan dicuci untuk kemudian dijemur sampai kering. Bagian akar serai wangi ini mengandung minyak atsiri yang bisa memblokir sensor penciuman nyamuk. Jadi nggak ada deh nyamuk yang bakal mendekat. Wah, oke deh, kita siapkan yuk. Rangka lampu serai wangi berbentuk rumah yang unik kayak gini. Dibuatnya dari bambu jenis ganani yang mudah mengikat dan sangat kuat. Akar wangi tadi akan dianyam sesuai bentuk rangkanya. Jadi harap maklum ya kalau untuk satu buah lampu butuh waktu sampai 2 hari untuk diselesaikan. Karena harus teliti banget. Selain dibuat jadi lampu, serai wangi ini juga bisa dianyam jadi boneka yang lucu loh. Seperti ini nih. Nah, beda sama serai wangi. Serai masak nggak bisa ya dibuat jadi anyaman. Lagian dalam satu rumpun, serai masak cuma menghasilkan sekitar 10 kilo.
Beda sama Serewangi yang dalam satu rumpun bisa panen sampai 50 kilo. Makanya mending serehnya buat bikin gelato aja yuk. Industri rumahan di kawasan Jakarta Utara ini nih yang kreatif mengolah serai jadi gelato. Bahan-bahannya simpel kok. Siapkan serai, gula, susu rendah lemak, dan campuran krim. Nah, serai yang sudah dibersihkan, kita potong-potong seukuran ruas jari. Bagian yang digunakan adalah hanya batangnya yang berwarna putih. Serai yang sudah dipotong-potong ini kita campur dengan bahan-bahan lainnya. Selanjutnya, hancurkan serai menggunakan hand mixer. Terus aduk rata semua bahan. Nggak perlu lama-lama kok. Yang penting nggak ada serai yang masih berupa bongkahan. Lanjut, kita panaskan yuk adonan gelatonya. Suhu yang digunakan jangan tinggi-tinggi ya. Nanti adonannya akan cepat mendidih dan jadinya malah pecah. Jadi harus terus diaduk selama kurang lebih sejam. Waduh, bisa pegel nih tangan Unyil. Selanjutnya, turunkan suhu adonan dengan cara diangin-anginkan sebelum dimasukkan ke dalam chiller. Disimpannya selama semalaman ya. Baru deh adonannya bisa diproses dalam mesin pembuat gelato ini. Mesin gelato bekerja dengan menggabungkan proses pengadukan dan proses pembekuan. Proses pengadukan akan menambah volume udara di adonannya. Jadinya lebih mengembang deh. Sementara proses pembekuan bertugas untuk membekukan adonan gelatonya. Sekitar 10 menit adonan gelato otomatis akan keluar tuh teman-teman. Adonan ini masih harus dibekukan lagi ya di freezer selama kurang lebih 15 menit agar benar-benar padat. Baru deh gelato ini bisa di-packing. 1 cube gelato serai ini hanya mengandung 72 kalori loh. Wah, padahal biasanya kalori seporsi es krim bisa mencapai angka ratusan loh. Ini mungkin karena gelato serai menggunakan lebih banyak susu rendah lemak ketimbang es krim. Selain itu, adonannya tidak menggunakan kuning telur seperti adonan es krim. Jadi, jelas lebih rendah kalori kan? Halo, Prof. Halo Unyil, Melani. Profesor lagi pegang apaan tuh? Kok kayaknya enak deh. Wow, ini es krim serai, Nyil. Hah? Es krim serai? Emang enak, Prof? Wah, Unyil mau nyicip dong, Prof. Boleh. Ini silakan Unyil sama Melani cobain ya. Yeay, terima kasih ya, Prof. Enak. Iya, seger juga ya, Nyil. Wow, jadi es krim serai ini salah satu penemuan yang nggak sengaja nih. Pas profesor coba, ternyata enak. Soalnya pakai serai alami. Memang bikinnya gimana sih, Prof? Bikinnya pakai ini nih, Nyil. Profesor baru bikin mesin pengatur cuaca buat tanaman serai. Loh, kok mesin pengatur cuaca sih, Prof? Kan mau lihat mesin es krimnya. Wow, tunggu dulu, Nyil. Jadi kan tadi profesor atur cuacanya bersalju. Saljunya malah numpuk di tanaman serai. Ya udah, profesor ambil aja buat dibikin es. Prof, jadi yang kita makan tadi es salju yang di serai ini. Wow, iya betul Melani. Tapi enak kan? Aduh, Prof, pantesan. Unyil ngerasa mules banget nih. Aduh, Melani juga sakit parah nih. Toilet di mana ya? tunggu. Aduh, Unyil duluan